Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Yang Pak, Apakah masih semangat di kesempatan siang hari ini? Semangat, Pak. Oke, Semangat. keren sekali ya kalau masih semangat. Baik, untuk menjaga semangat kita dan juga demi kelancaran perkuliahan kita pada kesempatan siang hari ini, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan kesehatan dalam perkuliahan kita, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam perkuliahan ini. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya. Nah, di sini siapa yang sudah menyelesaikan tugas-tugasnya? Sudah, Pak. Sudah Oke, selesai semua. sudah selesai semua ya? Oke, keren Aman, sekali Pak, nih. aman. Aman ya? Aman, Oke, Pak. baik. Ada yang kesulitan tugasnya? Insya Allah. Ada, Pak, dikit, Pak. Apa nih? Mungkin saya pengen masukkan dulu nih. Kesulitannya eh, apa gitu kan? Barangkali kita bisa bahas. Mungkin disampaikan dalam hal apa nih kesulitannya? Ya, kita ingin bahwa semua mahasiswa ya bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, ya sehingga nanti Anda mendapatkan nilai maksimal begitu kan ya. Ya khusus untuk perkuliahan saya paling tidak Anda mendapatkan nilainya A gitu. Anda harus punya target kan? Jadi kalau nilai A itu kira-kira mudah atau susah? Susah. Susah. Mudah ya. Untuk mendapatkan nilai A itu adalah mudah selama kita mau berusaha. Oke, di sini sebelum saya lanjutkan, mana yang ingin nilainya A? Oke, silakan boleh angkat tangannya yang ingin mendapatkan nilai A. A plus, Pak. Oh, A plus ya. Oke, boleh A plus plus kalau perlu kan? Iya, oke, keren ini semuanya. Nah, ini kecuali yang memang off kamera gitu kan, jadi tidak terlihat apakah mengangkat tangan atau tidak begitu. Oke. Langsung dirugikan kabel, Bos. Nah, baiklah. Nah, kita akan masuk ke pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Hari ini kita menginjak pertemuan keempat. Dan di pertemuan yang keempat itu kita akan membahas materi tentang menerapkan konsep desain. Nah, artinya nanti ya sebelum kita melakukan desain, melakukan ya praktek atau membuat desain, maka kita harus merumuskan desainnya terlebih dahulu. Setelah dirumuskan, nanti bagaimana desain yang sudah kita buat ini tentunya kita akan terapkan. Dan hari ini ya kita akan mengambil materi kuliah kita yaitu dari unit merumuskan konsep desain dengan kode unit M74 DKV 13.009.3. Apakah slide-nya sudah terlihat? Belum. Oh, maaf ya, mohon maaf. Oke. Nah, ini ya.
Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke ya, supaya tidak ini ya, mungkin nanti saya menjelaskannya supaya tidak lama-lama, saya tidak akan berbasis slide ya. Tapi paling tidak gitu kan, bahwa dalam kegiatan pelatihan kita ini memang ada beberapa metode yang digunakan ya. Jadi metodenya kita online. Nah, kemudian ya, jadi online ini nanti ada dua. Jadi online sinkronus dan ada online asinkronus. Online sinkronus itu seperti apa? Nah, seperti ini. Kita tatap muka, Anda ketemu dengan saya, itu namanya online sinkronus. Tapi kalau online asinkronus, nah, misalkan saya memberikan instruksinya melalui video. Jadi saya video dulu, misalkan saya berikan pengarahan Anda melalui video dan memang diaksesnya bisa kapan saja begitu kan. Jadi misalkan saya video pukul 7 pagi ya sampai dengan pukul 8. Ternyata Anda bisa mengaksesnya mungkin pukul 9 atau pukul 10 bahkan mungkin pukul 13 begitu kan itu. Nah, tapi tetap itu namanya tetap perkuliahan, online-nya itu namanya online asinkronus. Jadi kita tidak langsung nih, tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu ya, itu bedanya antara online sinkronus dengan online asinkronus. Nah, kemudian diskusi ini sudah tidak aneh ya, seperti biasa. Jadi memang ada diskusi. Diskusi itu tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan. Ya, bagaimana kita sebagai mahasiswa ini memang harus kreatif. Selain itu juga harus punya inisiatif, harus berani mengungkapkan pendapat. Nah, jadi harus berani berpendapat. Misalkan, ya pendapatnya kita misalkan menggunakan pendapat orang lain boleh atau tidak boleh. Misalkan, ketika diskusi, misalkan masing-masing Anda tentunya searching di internet. Nah, kemudian mendapatkan materi-materi atau mendapatkan informasi-informasi. Itu kemudian Anda sampaikan di forum diskusi. Menurut saya demikian. Nah, saya sudah membaca artikel gitu kan, atau saya sudah membaca buku. Dalam bukunya ini gitu kan disebutkan pengarangnya terbitnya tahun berapa. Nah, mengatakan bahwa, nah misalkan konsep desain informasi yang baik itu adalah seperti ini. Nah, jadi begitu ya. Itu diskusi. Nah, kemudian ada penugasan. Nah, penugasan biasanya setelah kita diskusi, Anda nanti diminta untuk membuat resume. Nah, kemudian setelah membuat resume, biasanya ya kita membuatkan slide presentasinya ya. Nah, setelah itu baru kemudian ya hasil diskusinya Anda presentasikan kepada teman-teman Anda. Nah, jadi begitu. Nah, itu ya, itu diantaranya gitu kan metode-metode perkuliahan kita. Oke, baik ya selanjutnya mungkin saya akan masuk dulu gitu kan. Nah, saya ingin mendiskusikan ya hari ini yaitu bagaimana cara mengembangkan informasi itu. Nah, untuk mengembangkan informasi memang di sini ada beberapa target yang ya, bisa kita lakukan. Nah, ini merupakan ya langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita harus tahu siapa yang akan menerima informasi, yaitu adalah target audiens. Nah, misalkan ketika Anda mengupload eh, konten bisa berupa foto atau video di sosial media. Nah, Anda kan harus tahu siapa orang yang akan menerima, nah, atau siapa audiens kita gitu kan, siapa target kita. Nah, itu kan kita harus tahu. Apalagi misalkan kita kan sudah jelas ya, misalkan di sini adalah kita akan menyampaikan informasinya informasi bisnis. Nah, di pertemuan yang lalu gitu kan sudah dikatakan misalkan ya untuk menyampaikan informasi ini paling tidak gitu kan apalagi orang-orang yang memang sudah berbisnis gitu kan ya dia misalkan punya punya target. Jadi yang pertama bagaimana ya caranya mendatangkan audiens begitu kan. Bagaimana caranya mendatangkan calon pembeli. Nah, jadi informasi yang disampaikan ini tujuannya untuk mendatangkan calon pembeli. Nah, berarti kalau begitu harus disampaikan dalam bentuk apa pesannya? Nah, kan ya, ya tentunya gitu kan ya. Jadi supaya orang tertarik, ya, supaya orang tertarik itu tentunya kan harus memiliki nilai gitu kan ya. Jadi yang kita sampaikan ini nilainya apa nih? Jadi yang membuat orang tertarik itu kan ada nilai. Nah, kemudian nilai itu nanti akan dikemas dalam sebuah pesan. Baik itu pesannya berupa gambar, berupa teks, berupa video, atau berupa suara gitu kan. Ini pesannya bisa beda-beda begitu kan ya. Nah kemudian ya karena kita sudah tahu ya siapa target audiens kita. Nah maka kita akan menyesuaikan.
Jadi ketika target audiens kita adalah golongan milenial gitu kan, tentu misalkan kita berbeda dengan menyampaikan kepada yang Gen Z gitu kan ya. Nah, itu kan apalagi misalkan targetnya adalah baby boomer, tentunya kan ini akan berbeda. Maka kita harus sesuaikan konteksnya gitu kan, budayanya, cara penyampaiannya pun akan berbeda tentunya. Nah, biasanya gitu kan dalam penyampaian misalkan informasi ini gitu kan ya, atau dalam mengembangkan informasi ini kan kita pengennya sih sukses gitu kan. Semua juga orang pengen sukses, tetapi ada aja kendalanya. Nah, ketika memang ada kendala, kira-kira apa sih yang menyebabkan kendala ini terjadi? Misalkan ada faktor apa? Oh, ternyata apa namanya dia terkendala dengan apa namanya tidak suka membaca gitu kan ya. Pengennya lihat gambar atau mungkin orang tuh nggak seneng gambar gitu bahkan senengnya lihat video. Oh, berarti pesannya harus menggunakan video. Mungkin videonya juga jangan terlalu panjang. Kalau videonya misalkan panjang-panjang kayak nggak ada yang nonton, ya paling panjang 15 detik lah gitu kan ya, atau 10 detik atau 5 detik kan bisa kan kita membuat short video kan sekarang ya. Itu ya kecuali mungkin yang informasinya panjang bisa sampai dengan berapa? 60 detik kan gitu kan 1 menit. Nah, jadi itu ya. Jadi nanti disampaikan ada kendala apa saja. Nah, itu. Nah, kemudian ya selanjutnya. Nah, ini yang kedua. Nah, muncul ya selanjutnya. Oke, yaitu bagaimana mengolah gagasan konsep desain. Nah, untuk membuat sebuah gagasan, tentunya kita harus ya melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah gagasan ini ya ini dalam diskusi ya misalkan kita bisa menyampaikan melalui brainstorming. Jadi ketika memang kita punya ide, teman kita punya ide ya gagasannya ini harus disampaikan tentunya kan. Ide-ide kreatif kita ini harus disampaikan. Pokoknya apa yang ada dalam benak kita silahkan keluarkan. Jangan malu-malu. Jangan ragu-ragu kapan lagi kita bisa menyampaikan gagasan itu. Nah, selanjutnya adalah ya, kita tentunya gagasan juga kan harus ada sumbernya, harus ada referensinya. Ini kalau ditanya misalkan kamu dapat ide ini dari mana? Nah, setelah saya membaca artikel, setelah saya membaca buku, setelah saya membaca jurnal, nah, gitu kan. Atau memang setelah saya menonton tayangan video, nah, dari ahli yang atau dari pakar yang demikian, maka saya terinspirasi untuk menyampaikan ini. Dan ini juga beberapa juga ya saya kutip sengaja gitu kan dari memang pendapat para ahli. Nah, itu kan disampaikan referensinya. Ya, tadi ide gagasannya misalkan kita sampaikan dalam bentuk brainstorming, Anda bebas menyampaikan ide-ide Anda ya. Baik mungkin ya secara terstruktur ataupun mungkin idenya secara radikal begitu kan bisa silakan Anda disampaikan. Nah, ini bagus lagi kalau memang kita buatkan dalam bentuk mind map. Jadi ide-ide kita ini terstruktur kan? Nah, kenapa ide ini gitu kan nanti dihubungkan nanti idenya akan menjadi begini. Nah, ini kalau begini konsepnya nanti ujung-ujungnya akan demikian. Nah, bagus lagi ini terakhir dibuatkan sketsanya gitu kan ya dari ide-ide itu kan nanti sketsa nih. Oh, saya harus demikian nih. Nanti kalaupun nanti saya bikin gambar gitu kan ya, nanti gambarnya akan seperti ini. Nanti brandnya disimpan di sini ya gitu kan. Nanti gambar informasinya ini nanti ada ini gitu. Warnanya harus demikian disebutkan gitu kan ya. Itu walaupun dalam bentuk sketsa gitu kan. Nah, jadi gitu. Kalaupun memang ada call to actionnya, nanti mau di mana disimpannya, begitu kan itu. Apakah di bagian bawah, apakah di bagian atas. Kemudian yang ingin ditonjolkannya gambar apa. Nah, jadi gitu, teman-teman semua ya. Oke, nanti ini semua ya kita bisa dibantu misalkan kalau untuk membuat apa namanya ya ide-ide itu kan bisa ya kita bisa dibantu dengan AI gitu kan ya dengan alat bantu lah ya mungkin dengan cara bertukar pikiran kan sekarang udah pada canggih. Nah begitu teman-teman semua. Oke, itu di antaranya gitu kan. Mungkin yang lebih enak saya langsung. Nah tadi kita sudah sampai kemana ke mengolah gagasan. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan.
Nah, ini kan, ini dalam mengkomunikasikan itu sebetulnya gitu kan. Di sini ada tiga ini ya, ada tiga indikator. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita menguraikan konsep desain itu agar memudahkan terbentuknya pengertian mengenai solusinya. Nah, jadi kalau memang tadi kan ada masalah kan, jadi misalkan masalah ini, jadi solusinya seperti apa? Jadi dari konsep ini harus bisa diuraikan. Nah, kan diuraikan sampai dengan misalkan ketika terjadi masalah nanti sampai dengan solusinya seperti apa. Nah, selanjutnya mengembangkan konsep desain agar semakin kaya pola hubungan dan argumentasinya. Artinya apa? Desain yang kita buat kan intinya adalah pesannya. Jadi bagaimana nanti pesannya ini bisa diterima dengan baik, begitu kan? Bahkan ini menjadikan beberapa interpersepsi gitu kan ya. Mungkin secara sederhananya ini misalkan kalau pesannya berbentuk gambar, setiap orang ini kan tentunya akan memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap gambar. Tetapi mungkin Anda juga perlu menyimpulkan sebetulnya pesan yang ingin disampaikan itu seperti apa. Nah, maka di sini gitu kan ya, kita bagaimana menyusun hasil pengembangan konsep desain itu ya untuk mendapatkan masukan atau umpan balik perbaikan. Nah, apalagi hubungannya dengan klien. Kita punya klien. Nah, misalkan kita punya orang yang akan kita sampaikan pesannya menggunakan media sosial misalkan itu. Nah, jadi ini sebelum kita upload pesan kita, sebelum kita unggah, sebelum kita posting, begitu kan ya, Anda sampaikan dulu. Nah, ini sudah apa sudah sesuai atau belum? Nah, kalau sudah sesuai pesan ini gitu kan ya, nanti kami akan buatkan ya dalam bentuk desainnya. Ini misalkan sketsanya. Nah, kalau memang sudah oke begitu kan ya, nanti kita akan buatkan ininya, misalkan kontennya. Nah, ini bagaimana nih kontennya? Tadi kan dari sketsanya gitu kan sudah oke nih gitu kan ya. Nah, kemudian nanti apa namanya? Ya Anda lakukan ini ya, lakukan nah misalkan kalau bisa visualisasi yang lainnya. Nah, misalkan ya kalau saya biasanya gitu kan ke apa namanya? Ke klien saya itu saya membuat storyboard. Nah, kan? Jadi sudah sketsa ini nanti dibikinkan storyboard gitu kan. Ya pokoknya apalagi kalau memang misalkan itu kan kalau memang bentuknya video lebih enak lagi kan. Walaupun memang bentuknya gambar gitu kan ya, tapi memang ada storyboardnya ini nanti setelah ini gitu kan. Wah, gambarnya bukan hanya satu. Kita memang gambarnya beberapa. Jadi kalau di Instagram itu namanya adalah carousel. Mungkin ya, teman-teman tahu kan carousel ya. Mungkin pernah apa namanya ngupload di Instagram. Nguploadnya bisa lebih daripada satu gambar kemudian kita upload gitu kan. Itu namanya adalah carousel. Nah itu. Mungkin tadi saya sudah membuat catatan. Nah, apakah ada catatannya? Nah ini ya. Saya bikin nih catatan. Kayak ini ya. Contoh ya gitu kan. Kita bisa dengan cara memvisualisasikan. Nah, saya biasanya menggunakan ini ya, storyboard gitu kan ya. Mungkin bisa dengan apa namanya, mood board atau prototype. Nah, kemudian juga ini dari storyboard itu nanti ada penjelasan singkatnya. Kemudian kita dengarkan apa namanya, ya penjelasan dari klien gitu kan, umpan baliknya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana kita menetapkan konsep desain. Nah, kan ya. Jadi yang pertama, kita evaluasi dulu nih. Nah, ini ya, ini saya dibantu dengan AI gitu kan. Kita lakukan evaluasi ya. Apa yang kita evaluasi? Nah, yang evaluasi itu tadinya dari ide tadi gitu kan. Kita bandingkan ya konsep berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan, yang telah disepakati dengan apa namanya ini kita dengan ya klien kita gitu kan ya. Ya, setelah itu baru kan ada kesepakatan nih, ada konsensus ya. Jadi ya yang dipilih itu memang ya itulah nanti yang akan di apa namanya yang akan ya dijadikan ya sebuah ya project begitu kan ya. Artinya nanti akan dilanjutkan, akan dilakukan produksi. Nah, baru terakhir adalah kita melakukan dokumentasi semuanya. Nah, jadi apa yang sudah kita sepakati ini didokumentasikan ya menjadi apa? Menjadi yang namanya adalah konsep desain. Nah, ini kan.
Nah, tadi ya, ini kan sudah disepakati gitu kan ya. Nanti akan ini menjadi konsep desain. Maka setelah itu baru kita tetapkan konsep desainnya. Jadi itu ya. Jadi memang ada 4 di sini. Nah, jadi yang dimaksud konsep desain sendiri apa nih? Konsep desain itu adalah pemikiran atau gagasan utama berisi nilai kebaruan ya, yang dikaitkan dengan norma yang berlaku umum ya, yang dipergunakan sebagai sumber untuk mewujudkan karya sesuai dengan tujuan desain. Nah, jadi itu ya, itu apa namanya materi perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Nah, jadi sekarang tugas Anda sebelum menerapkan, jadi kita merumuskan dulu konsep desain. Nah, tentunya dalam merumuskan ini tadi ya, ada beberapa hal yang menjadi catatan kita, begitu kan itu. Oke, langkah-langkahnya ada di sini. Nanti saya coba share ya melalui eh, apa namanya ya kolom chat. Mungkin Anda yang butuh sebentar ya saya share ya sekalian. Nah, jadi Anda silahkan nanti diunduh, kemudian nanti juga saya coba untuk bagikan ke grup WA ya itu. Oke, mungkin dari materi yang saya sampaikan sebelum kita ke ya pembahasan apa namanya diskusi tentang tugas. Nah, tugasnya mungkin ini nanti akan menjadikan tugas mandiri ya. Tugasnya adalah tugas mandiri. Jadi kalau kemarin kelompok, kalau hari ini tugas mandiri. Nah, gitu kan. Dan untuk tugas hari ini Anda tidak ada resume, tidak ada, tapi silakan resumenya masing-masing saja, begitu kan. Anda bikin rangkumannya dari ini masing-masing, dan memang tidak perlu disampaikan ke saya. Saya akan memberikan tugas dalam bentuk yang lain. Ya, sebelum saya ke tugas, mungkin ada yang ingin disampaikan dari tadi pemaparannya atau pengantar yang singkat ini. Silahkan. Atau sudah nggak sabar nih, tugasnya seperti apa? Ini ada pengusaha nih, Pak Damsir, bos apa tuh? eh Bos sembako kan? Sembako Pak ya Pak. Iya. Nah, ini kan beliau berpengalaman gitu kan, artinya usaha gitu kan ya. Nah, mungkin usahanya secara konvensional, tapi bisa jadi begini nanti. Jadi bagaimana caranya? Orang-orang itu mengenal kita ini mungkin kita apa namanya melebarkan pasar kita. Ya, tadinya orang kan mengenal kita MLM kan, mulut lewat mulut gitu kan. Wah, ini tokonya bagus nih gitu kan, pelayannya ramah, kemudian udah ramah cepat, udah cepat, apalagi harganya murah gitu kan ya. Udah gitu bisa ditawar dan plus dapat bonusnya gitu kan ya itu. Misalkan begitu. Nah, udah gitu kan akhirnya viral itu kan dari mulut ke mulut ya. Itu MLM, mulut lewat mulut. Tapi gimana caranya kan sekarang dengan adanya teknologi orang lebih kenal lagi gitu kan. Oh, ternyata ada toko kita. Nah, ketika orang misalkan mengetik di Instagram, nama tokonya ada. Dan ketika misalkan di Instagram ini kan ada apa namanya? Nanti, misalkan gambar-gambar produknya ada gitu kan ya. Nah, misalkan ini, misalkan toko kelontong apa namanya? Ya, Cikarang gitu kan, ternyata muncul gitu kan di sana. Nah, kemudian memang misalkan jual apa, jual sembako gitu kan ya, Kuningan dia muncul. Kalau teman-teman yang memang misalkan di Cirebon gitu kan, misalkan ayam geprek Cirebon, dia muncul itu yang muncul adalah konten-konten kita. Nah, kemudian ya lokasinya muncul kan, kalau di Instagram kan ada lokasi kan, ada location, kemudian ada apa lagi? Ada akun. Kemudian ada hashtag ya. Nah, itu. Dan yang lainnya ada ini ya. Nah, itu. Nah, jadi intinya begini. Itu kan pesan yang disampaikan, pesan yang diunggah, pesan yang diposting. Tetapi sebelum kita membuat pesan itu, nah, maksudnya adalah anggap saja Anda sebagai seorang apa namanya? eh, disebutnya apa? Ya, kalau kalau saya itu ya mungkin kalau programmer ini kan IT consultant ya gitu kan ya.
Nah, atau mungkin Anda yang bergerak di bidang misalkan eh, digital marketing ya konsultan, atau mungkin lebih lebih ini lagi lebih spesifik lagi adalah apa namanya sosial media apa tuh? Kan ada sekarang ya istilah yang lebih ini, yang lebih spesifik itu namanya misalkan ya, kan ada sosial media spesialis gitu kan ya. Nah, gitu kan dia memang ya orang-orang yang apa namanya ya khusus ya bergerak di bidang ya sosial media gitu kan ya. Ada juga disebutnya adalah ya dia memang ya khusus dia mengelola gitu kan ya, mengelola sosial media, tapi punya orang lain bukan punya dirinya sendiri gitu kan ya. Nah, itu disebutnya apa nih? Ada yang tahu? Nah, Hacker. Admin media sosial, bukan. Kalau admin dia bagian daripada perusahaan. digital, Freelance bukan, Mbak? Aduh, saya lupa lagi ya. Pokoknya dia ngurusin sosial media orang lain gitu. Ya memang dia bisa freelance, bisa juga terikat gitu kan ya. Aduh, Oke. ada istilahnya gitu kan ya. Nah, ini saya pernah gitu kan apa namanya ya mentraining gitu kan. Dia punya itu gitu kan ya. Dia apa? Aduh, ya lupa ya. Nah, nanti kalau memang ada yang ingat boleh bantu diingatkan. Nah, anggap saja misalkan kita sebagai digital marketing apa digital marketing agency gitu kan ya. Jadi memang kita adalah agen. Di antaranya adalah salah satunya kita mengelola sosial media, tapi punya orang lain, begitu kan ini. Nah, mungkin kan eh, apa namanya ya klien kita ini misalkan pengen ngupload nih nanti konten-kontennya. Nah, jadi sebetulnya kan ada ilmunya kan. Kalau kemarin kan sudah brief ya. Nah, nanti ya di pertemuan berikutnya gitu kan ya kita nanti akan mengimplementasikan brief gitu kan ya. Ya, jadi gimana caranya gitu kan? Kita membuat brief, ya sudah membuat brief, ya tentunya kan nanti desain informasi sampai dengan kita bikin desainnya sampai dengan Anda misalkan ngupload. Nah, begitu. Nah, untuk apa? Nah, ini nanti kan ada kuliah lapangan ya selama 3 pertemuan. Nah, jadi kuliah lapangan selama 3 pertemuan artinya Anda tidak perlu ke kampus, begitu kan ya. Tetapi Anda tetap melakukan absensi, nanti absensinya misalkan kita bisa dibantu di grup, ataupun nanti langsung saja di ruangmu, begitu kan. Ini bisa ya, ini masalah teknis, begitu kan itu. Nah, kemudian ya setelah itu nanti begitu kan Anda diminta untuk mendampingi ya, untuk mendampingi ya katakanlah para pelaku usaha. Bagaimana kalau saya punya usaha? Ya udah, usaha punya Anda gitu kan. Bagaimana kalau tidak punya usaha? Ya mungkin usaha temannya atau usaha tetangganya, usaha siapapun. Kalau yang memang pusing tidak punya usaha nggak apa-apa, nanti saya bantu. Udah aja nanti kontak ke saya gitu kan. Nanti saya bantu gitu kan. Tapi yang paling enak misalkan usahanya ada di sekitar Anda. Nah, jadi usahanya apa? Anda membantu untuk membranding. Nah kan, Anda membantu untuk membranding saja dulu lah gitu kan ya. Kalau memang untuk target yang lain kan misalkan, oh bagaimana supaya mereka bisa jualan gitu kan ya. Bagus kalau begitu, tapi paling tidak branding aja dulu. Supaya mereka ini menjadi tak terkenal gitu kan. Itu. Nah, minimal itu gitu kan ya. Bagaimana bisa membranding. Oke, itu adalah tugas kita sampai dengan ke UTS ya gitu kan ya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan kira-kira atau mau didiskusikan? Halo, halo. Ada atau tidak? Cukup, Pak, cukup. Oke, cukup ya. Nah, nanti tugasnya apa nih? Nanti tugasnya, nah Sepil, kan, Pak. halo, gimana tadi? Sepertinya ada yang mau berbicara. Arji, Penasaran. Pak.
Arji, Pak, Penasaran Arji. tugasnya, Pak. Oke, gimana Arji? Penasaran sama tugasnya, Pak. Udah langsung aja penasaran sama tugasnya. Baik, kalau gitu ya, saya akan sampaikan tugasnya. Nah, gimana? Mau ditulis atau dibacakan? Dibacakan, Pak, dibacakan. Baca aja, baca. Dibaca aja ya. Oke, dibaca. Nah, tugasnya adalah ya, Anda merumuskan konsep desain. Nah, mungkin bisa ditulis ya, merumuskan konsep desain. Nah, kemudian untuk membantu membranding usaha ya. Merumuskan konsep desain untuk membantu membranding usaha. Nah, tadi usahanya bebas ya. Bisa punya siapa saja gitu. Bisa punya kita, punya tetangga, punya teman kita. Nah, gitu kan. Kalau memang misalkan Anda yang tidak ada ini ya gitu, tidak ada ide gitu kan ya udah nanti hubungi saya. Saya akan bantu begitu kan itu. Tapi kalau bisa itu yang deket-deket kan supaya Anda misalkan kalaupun memang ada gambar yang harus diambil atau yang foto yang memang ini gitu kan Anda bisa langsung foto langsung gitu kan tuh. Mungkin kalau ke saya gitu kan ya misalkan ya saya cuman kirim foto-fotonya aja tapi mungkin Anda akan keterbatasan apa namanya ya melakukan komunikasinya. Nah, tapi mungkin saya akan kasih arahan nah seperti apa begitu kan itu. Nah, kemudian nah itu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah Anda yang pertama adalah ya, tentukan target audiensnya. Ya, tentukan target audiens. Nah, kemudian yang kedua, pesan yang ingin disampaikannya apa? Pesan yang ingin disampaikan apa? Nah, yang ketiga, eh, ya nilai kita gitu kan ya. Nilai kita itu apa nih gitu kan ya. Yang membedakan dengan yang lain. Walaupun memang misalkan kita sama-sama jualan misalkan produk pasta gigi. Yang membedakan pasta gigi yang kita jual dengan yang lain itu apa? Nah, ini kan. Nah, atau memang sama-sama kita jualan sembako ya. Nah, misalkan ya yang damsir gitu kan ya, yang membedakan apa namanya ya sembakonya damsir dengan orang lain ini apa, misalkan begitu. Mahal. Oke, ya kita harus tahu ya. Nah itu. Nah, kemudian yang tadi berapa? Dua, tiga ya? 3, Pak. 3, Pak. Tiga. Nah, berarti tiga itu nilai gitu kan ya, nilai merek gitu kan ya. Kemudian yang keempat apa namanya? Konteks budaya. Nah, artinya konteks budaya itu ya hubungan begitu kan ya ya hubungan ya antara apa namanya ya pesan yang disampaikan dengan audiensnya. Nah, jadi bagaimana budaya itu mempengaruhi kan ya orang ini memperlakukan beda-beda kan misalkan cara oh ini kalau memang misalkan eh, kita menyampaikan pesannya kepada orang yang misalkan ya generasi Z gitu kan ya wah ini ya yang penting yang ngomong aja gitu kan yang penting menarik gitu kan itu tidak perlu dengan kata-kata yang bertele-tele gitu kan itu. Nah, yang kelima adalah kendala teknisnya apa? Nah, jadi itu kendala teknisnya apa? Oke. Nah, selanjutnya, nah setelah Anda ini kan tadi apa sampai dengan kendala teknis.
Nah, bagaimana cara apa namanya ya mengkomunikasikan ide-ide Anda ini, misalkan nanti Anda eh, buatkan ini ya, buatkan storyboardnya gitu kan, bisa ya pokoknya ada sketsanya, ada apalah silakan ya. Kalau perlu memang bentuk yang lain boleh gitu kan ini. Nah, kemudian eh, selanjutnya adalah apa namanya ya penjelasannya begitu kan, penjelasannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah misalkan feedback dari klien gitu kan, seperti apa. Oke, ya mungkin itu saja ya gitu kan. Ada dua hal gitu kan ya. Bagaimana kita merumuskan gitu kan atau mengembangkan informasi sampai dengan mengkomunikasikan kita konsep desainnya. Nah ini mungkin saya akan coba gitu kan. Eh, saya di ini saja ke ini ya, mungkin supaya Anda tugas sekarang pertemuan berapa? Saya catat juga pertemuan keempat ya. Nah ini, berarti tugasnya tugas individu. Individu. Anda mau screenshot atau saya sampaikan ke itu? Screenshot aja dulu ya. Nanti saya sampaikan juga. Jadi yang pertama kita tentukan target audiensnya, kemudian pesannya, nilai brandnya gitu kan. Jadi yang membedakan kita dengan yang lain. Nah, kemudian ini adalah hubungannya begitu kan ya. Jadi misalkan kita mau menyampaikan pesan kepada audiens ini kan jelas apa namanya caranya berbeda-beda maksudnya itu. Terus kemudian kalau ada kendala, kendalanya apa? Nanti dalam mengkomunikasikan nanti Anda pilih gitu kan ya. Bisa menggunakan ini kan mood board, misalkan storyboard atau apapun begitu kan ya. Itu. Kemudian beri penjelasan singkat. Ini sebelum ya katakanlah di apa namanya? Sebelum diproduksi kan. Sebelum diproduksi begitu kan itu. Nah, jadi ini saja gitu kan. Oke. Nah, jadi berarti nanti atau mungkin sama produksinya ya. Nah, misalkan nanti Anda mau apa nih, mau bikinnya apa gitu kan itu. Nah, misalkan mau mau ya saya gitu kan ya, mau menawarkan inilah. Ini kebetulan saya lagi ini ya, lagi apa namanya? eh lagi membimbing ini para pelaku ya ya UMKM gitu kan. Nah, ini saya buka ini terlihat. Terlihat, Pak. Terlihat ya. Ya, sudah. Ini bukanya apa nih? Saya share-nya screen ya. Nah, share screen. Oke, mungkin ada contoh nih. Sebentar ya, saya ada contoh. Saya buka WA. Ustadz Yusuf. Nah ini. Nah ini saya kebetulan lagi mendampingi begitu kan untuk yang difabel gitu kan. Dia itu saya pernah ya, yang tahun kemarin itu dia tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Tunarungu dan tunawicara. Kalau ini bisa bicara, bisa mendengar gitu kan. Cuman dia tunadaksa gitu kan. Nah jadi ada yang nggak bisa jalan gitu kan, itu kan. Nah dia khususnya telur asin ya. Nah, jadi pembuatan ya pelatihannya pembuatan telur asin. Kemudian saya membantu bagaimana memasarkan mereka begitu kan ini. Nah, bahkan kita riset kan, kita riset menggunakan apa namanya? Menggunakan Instagram gitu kan ya. Itu nanti bagaimana di riset gitu kan. Itu ya. Oke. Nah, ini contoh gitu kan ya.
Jadi bagaimana kita menyampaikan yang mulai dari awal ya sampai dengan terakhir gitu kan, sampai dengan bagaimana mengoptimasi misalkan Instagramnya, mulai dari apa namanya ya profilnya begitu kan, sampai dengan terakhir bagaimana mereka posting kontennya begitu kan. Nah, cuman mungkin harus disampaikan bahasanya bahasa yang sederhana, tidak bagaimana cara saya menyampaikan kepada Anda tentunya berbeda. Karena kan Anda adalah mahasiswa tentunya begitu. Kalau mereka kan bahasanya yang lebih simpel, yang lebih mudah dipahami. Nah, begitu kan. Nah, itu ya. Nah, ini kemarin 13 Oktober dan kemudian nanti saya akan kembali bertemu dengan mereka tuh di hari Sabtu tanggal 26 Oktober mungkin itu. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Saya datang ke mereka gitu kan. Saya melihat juga bagaimana mereka proses membuat telur asinnya begitu kan. Nah, saya bilang ini nih, ini bagus nih kalau prosesnya nanti diupload ke Instagram begitu kan. Gitu. Nah, idenya seperti ini gitu kan ya. Kan saya tanya nih, Bu atau Pak yang mau beli telur asin ini siapa? Nah, berarti itu apa namanya? Target audiensnya. Nah, kemudian, nah kira-kira orang itu udah tahu belum kalau kita usahanya telur asin? Belum, Pak. Nah, kalau belum tahu, bagaimana cara kita memberitahu orang lain gitu kan ya? Nah, ya itu namanya ya brand awareness gitu kan. Bagaimana kita menyampaikan ya atau memberitahu orang lain gitu kan yang tadinya bagaimana kita membuat yang tadinya tidak tahu produk kita menjadi mereka tahu gitu kan itu. Oh, begitu ya. Iya gitu kan. Nah, jadi kalau begitu seperti apa nih? Nah, nanti gitu kan ya mungkin orang tuh bagaimana supaya tertarik. Nah, jadi kan kalau kalau dalam marketing ini gitu kan ya. Jadi ada gitu kan. Kalau dari ahli marketing itu gitu kan ya, ada namanya konsep AIDA. Jadi AIDA itu misalkan yang pertama bagaimana membuat orang itu tahu, namanya attention gitu kan ya. Nah, setelah orang tahu gitu kan ya. Nah, jadi bagaimana membuat orang ini tertarik dengan produk ataupun jasa yang kita pasarkan, namanya adalah interest. Nah, gitu kan ya. Yang ketiga sudah tertarik, bagaimana mereka membuat ingin membeli. Nah, ingin memiliki produk itu namanya adalah desire. Nah, kemudian ya, tapi saya ingin beli tapi belum ada modalnya. Bagaimana mereka membuat jadi beli yang tadinya hanya ingin tetapi jadi beli ya, namanya adalah action. Nah, itu disingkatnya adalah AIDA ya. Mungkin teman-teman nanti belajar juga ya, walaupun di sini saya tidak sampaikan begitu kan. Tapi memang ini nyambung gitu kan ya. Kalau kita kan baru juga ke konsepnya kan, belum ke ilmu pemasarannya. Mungkin ilmu pemasarannya ada di mata kuliah yang lain gitu kan di mata kuliah kewirausahaan misalkan itu. Tapi nggak apa-apa, nanti akan saya sampaikan juga tetapi singkat-singkat saja. Tapi mungkin kita lebih cenderung ke bagaimana kita mulai mendesain sampai dengan menjadi sebuah apa namanya katakanlah karya gitu kan ya yang memang siap untuk diupload. Nah, mungkin begitu. Tapi nggak apa-apa nanti kalau kita ngupload ini gitu kan ya. Oh, kalau gitu kan supaya orang tertarik kita harus bikin juga copywritingnya. Iya, nanti kita akan belajar gitu kan ya. Mungkin kita akan belajar singkat, tetapi mungkin nanti supaya mempermudah Anda akan dibantu oleh tools. Nah, saya arahkan seperti itu. Jadi Anda tidak perlu mikir gitu kan ya. Karena di sini perlu mikirnya bagaimana mendesainnya saja itu. Oke ya, itu mungkin sudah jelas tugasnya kira-kira? Halo, halo? Atau mungkin ada yang nanya tugasnya gitu kan? Silakan, boleh. Barangkali belum jelas. Saya sampaikan dulu ke grup ya. Pak izin bertanya Boleh, silahkan. mengenai yang tadi yang poin kendala teknis tuh. Itu Ya, kendala dari kitanya atau kendala dari si pelaku usahanya? nah itu. Nah, biasanya kendala ya yang terkait pada saat kita apa namanya eh, memposting ini ya, misalkan memposting konten begitu kan ya, atau memang ya pada saat menyampaikan informasi begitu kan itu. Nah, jadi dari sisi pesannya, jadi dari sisi pesan yang disampaikan. Nah, jadi seperti itu. Ya misalkan ada pesannya udah jadi nih. Saya misalkan jualan kacamata ya. Nah, kacamata ini kan mau dijual kepada orang lain. Nah, misalkan kita menyampaikan pesan, ada nih kendalanya apa gitu kan?
Oh, biasanya gitu kan ya. Jadi orang ini apa membutuhkan informasinya, pengennya dia informasinya yang paket paket komplit gitu kan, paket lengkap. Nah, berarti itu nanti adanya di mana? Nanti, oh ini kalau menggunakan gambar nggak bisa. Karena memang kalau gambar ini ada aturannya. Apalagi misalkan kita pesannya mau disampaikan di Instagram. Tetapi kalau bentuknya poster, mungkin bisa lebih lengkap. Tapi kalau memang gambar di Instagram, nggak begitu. Nanti lengkapnya ada di mana? Ada di deskripsinya, begitu kan ya. Karena kan di deskripsi di Instagram kan bisa banyak ya. Bisa sampai beberapa karakter. Kecuali di TikTok kan di TikTok terbatas ya gitu kan ya mungkin berapa teman-teman maksimal berapa karakter kan di TikTok wah sudah sekian karakter ini kita nggak bisa begitu kan nah ini bedanya kan ya, jadi kan pasti ada yang berbeda begitu tapi di Instagram bisa banyak gitu nah itu salah satu kendalanya misal begitu bisa juga dari sisi desain. Nah, ini desainnya terlalu rame kan? Mungkin bikin orang tuh nggak seneng. Nah, menurut misalkan klien kita itu kendala gitu kan. Orang nggak seneng biasa dengan desain terlalu rame. Tetapi pengennya desain yang sederhana. Nah, gitu kan. Sederhana tapi bisa mengena. Pesannya bisa nyampe. Oke ya, boleh Anda diskusi kalau untuk masalah kendala boleh Anda diskusi dengan teman Anda yang mungkin gitu kan ya atau memang yang sejenis nih gitu kan. Atau kita biasanya kalau memang ada konsumennya beneran kendalanya yang datang dari mereka bukan versi kita kan. Ya, kita apa namanya? Misalkan saya ini ya, saya eh, siapa nih? Misalkan Rahma jualan telur asin gitu kan ya. Rahma gitu kan ya. Ini Ada pada dua. saat ini gitu kan apa nih yang gini oh saya ini biasanya gitu kan orang-orang tuh yang nanya itu apa nanya langsung nomor telepon aja nomor WA gitu di sana nggak dicantumin nomor WA-nya gitu kan ya ternyata di desain kita ini nggak ada nomor WA-nya tapi memang menurut itu harus ada nih gitu kan kenapa ini menjadi apa hambatan komunikasi gitu kan ya nah jadi dalam komunikasi itu kan ada hambatan gitu kan itu oke salah satunya itu oke silakan di open kameranya. Kita akan lakukan tangkapan layar. Oke. Atau gini ya, silakan mungkin ya ketua kelas atau PIC-nya di mana di grupnya masing-masing bikin list ya. Yang hadir sekarang siapa aja nulis ngetik gitu kan ya sampai dengan semuanya. Oke. Nah, selain itu saya juga akan coba lakukan tangkapan layar. Mungkin kan di sini ada yang tertangkap, ada yang tidak gitu kan. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi nih, karena ada dua slide ya, sekali lagi ya. Ya, ulangi ya, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebas, nggak apa-apa. Nah, nanti saya ini ya, saya akan eh, kirim gitu kan ke grup masing-masing gambarnya. Tapi silakan Anda yang hadir eh, ngetik ya, karena di ruangmu belum saya sampaikan begitu kan, itu belum saya buka. Nanti akan saya langsung absen bagi yang sudah hadir. Barangkali itu, apakah tugasnya sudah jelas kira-kira? Sudah. Sudah ya? Oke, Sudah Pak, sudah. baik. Kalau sudah, ya kita akan tutup dengan doa. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya, Amin. memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, kemudian dimudahkan segala urusannya, baik urusan perkuliahan ataupun urusan-urusan yang lainnya. Mudah-mudahan juga dimudahkan rezekinya, kemudian Amin. dimudahkan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin.
Berdoa, Agung berdoa. Berdoa, selesai. Ya. Agung berdoa. Untuk menjadi sukses itu, tentunya Anda harus berusaha bersungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin. Ya, apalagi misalkan Anda diberikan tugas oleh dosen, nah diberikan tugas ya oleh guru-guru Anda. Yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha mengerjakan tugas itu sebaik-baiknya. Saya memberikan 3 tips ya, 3 kunci apa yang memang Anda harus lakukan. Ya, kuncinya adalah 3C. C yang pertama, Anda coba dulu. Kalau memang misalkan Anda belum berhasil, maka lakukan C yang kedua. Coba lagi. Kalau belum berhasil juga, kita sudah tanya sana sini gitu kan, kita sudah mengulang-ulang. Maka ada C yang ketiga, yaitu adalah coba terus sampai bisa. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan perkuliahan kita di siang hari ini. Saya ucapkan selamat beristirahat, selamat beraktivitas di aktivitas selanjutnya. Kalau yang masih mau melanjutkan aktivitas perkuliahan, saya juga selamat yang mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dan juga mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Itu saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.